Perkenalkan, nama saya Idan Maulidia Hanum dengan NIM A11 2023 15394. Saya akan mendemonstrasikan hasil sistem perpustakaan yang telah saya buat. Nah, untuk tabelnya ini saya sudah membuat tabel ERD-nya dengan 4 entity untuk admin, mahasiswa, dosen, dan petugas. Saya skip. Kemudian di poin nomor 2 saya sudah membuat tabel. Di sini saya sudah bikin tabelnya, ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ada kolomnya, ada ID kategori dan nama kategori. Nah, ID kategori ini sebagai primary key-nya, kemudian ada buku. Buku ini primary key-nya pakai ID buku. Isinya itu ada ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan lain sebagainya. Dan juga ada ID kategori yang terrelasi oleh ini. Kemudian ada tabel anggota yang isinya ada mahasiswa, dosen, petugas, dan juga admin. Dengan masing-masing primary key-nya ada ID admin. Next, ada tabel transaksi buku. Nah, di sini ini kita menaruh beberapa data dari hasil relasi ke semua tabel di atas. Jadi ada ID transaksi sebagai primary key, dan NIM, NIP, dan lain sebagainya. Next, untuk poin selanjutnya nomor 3 itu untuk menambahkan minimal 10 data ke setiap tabel. Ini saya sudah menambahkan, cuman sebagian ada yang dihapus di bagian relasi buku. Next, ini ada beberapa isinya. Untuk kategori buku ada 10, kemudian ada 15. Nah, kode bukunya ini mengikuti ID dari ID bukunya dan sesuai dengan jumlah stok buku. Selanjutnya ada select from dosen. Itu untuk contoh sebelumnya masih belum dirubah di bagian need. Nah, yang baru saya upgrade sendiri itu ada 2 di sini. Oke, caranya juga sama ya, pakai insert into juga, cuma lebih panjang karena value-nya lebih banyak. Untuk poin yang keempat ada query SQL. Yang pertama ini saya sudah menyiapkan. Yang pertama ada untuk mengecek semua daftar buku dan juga sisa stok. Itu saya pakai like ID buku, judul, dan juga stok. Count untuk menginput dari ID buku, misal ini menjadi variabel di jumlah dipinjam. Kemudian untuk sisa stok sendiri dikurangi dari hasil stok, dan juga account atau tadi kita fungsikan ini menjadi menghitung ID buku yang terdapat di tabel transaksi buku selanjutnya. Kita left join tabel transaksi buku ke ID buku. Jadi kita mengonversikan ID buku dari tabel buku ke ID buku ke tabel transaksi buku. Dan kemudian kita tambahkan lagi pengecekan kalau statusnya sedang dipinjam. Nah, di sini di data sebelumnya masih dipinjam, dan ini sisa stoknya yang awalnya 10 menjadi 9. Lalu ini ada riwayat peminjaman dari mahasiswa dan lain-lain. Judul ini saya ambil dari tabel buku, kalau sisanya diambil dari tabel transaksi. Di transaksi buku direlasikan dengan join ke tabel buku, lalu mengkonversikannya by ID buku dengan where name bla 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 dan lain-lain. Selanjutnya untuk peminjaman dosen juga sama. Untuk cek buku yang sering dipinjam itu kita pakai group by. Kita menghitung dulu tabel ID buku yang ada di tabel transaksi, kemudian kita group by ID tabel transaksi, order by jumlah pinjam. Jadi nanti kita ngitung jumlah pinjamnya begitu. Next, pembuatan view. Jadi view sendiri saya bikin 2, yaitu ada view buku tersedia dan riwayat pinjam. Nah, di view ini digunakan untuk kita mau select kayak gini, cuman versi lebih mudahnya kalau mau ngecek datanya berulang-ulang daripada nulis queries
banyak, jadi kita nyimpan semua query ini ke dalam view. Nah, untuk pengupgrade-nya tinggal create view, kemudian namanya apa, as select query seperti biasa. Kalau sudah selesai tinggal select from view riwayat pinjam. Untuk view buku tersedia juga sama. Kemudian masuk ke poin pembuatan function. Di function ini berfungsi untuk membuat fungsi sebuah sistem. Yang pertama ada function hitung denda, parameternya ada tanggal kembali dan tanggal pengembalian. Ini ada set dengan detektif untuk menggabungkan dua tanggal. Ini dengan mengontrol angka untuk dikurangi 14. Dikarenakan berdasarkan misal belum mengembalikan buku lebih dari 2 minggu, maka akan dihitung denda sebanyak Rp500 per harinya. Tinggal select hitung denda, lalu kita kasih parameternya berapa. Nah, di sini kita menginputkan bulan 6 tanggal 1 dan bulan 6 tanggal 20. Berarti sudah telat 5 hari dan dihitung 500 per harinya, per telat 1 harinya itu. Kemudian function mengembalikan jumlah buku yang sedang dipinjam oleh anggota tertentu. Jadi kita create function total buku yang dipinjam, dengan parameternya itu ada ID anggota. Nah, dikarenakan anggotanya ini bukan hanya mahasiswa, bisa juga dosen dan yang lainnya, maka inputnya itu ada 2 juga, yaitu berupa NIM dan juga NIP. Untuk tipenya juga integer karena kita akan menginputkan sebuah angka. Selanjutnya kita count untuk menghitung total buku yang tersedia. Nah, kita menghitungnya ini dari tabel transaksi buku, di mana NIM-nya itu sama dengan NIM input atau NIP-nya itu NIP input. Dan statusnya sedang dipinjam. Kemudian kita ambil salah satu data, boleh menggunakan NIM atau menggunakan NIP. Kemudian lanjut di poin nomor 7 ini membuat storage prosedur. Saya ada buat 2, yaitu tambah pinjam dengan parameter ID anggota, KD buku, dan juga tanggal pinjam, dan ada proses pengembaliannya. Untuk data input yang dibutuhkan itu ada ID anggota, ID buku, lalu tanggal pinjam, dan juga nomor petugas. Nah, ini saya tambahkan nomor petugas karena nomor petugas ini berfungsi untuk menyimpan data petugas yang membantu menginputkan proses peminjaman kita ketika melakukan peminjaman. Nah, untuk contohnya itu kita ada C1, C11, C22. Nah, ini kondisi ketika kita meminjam buku dengan judul yang sama namun eksemplar buku yang berbeda. Untuk cara pemakaiannya juga gampang, tinggal call tambah peminjaman. Nah, nanti ada tabel transaksi buku untuk menambahkan data baru dan akan ada pengurangan di bagian stok buku. Nah, kita lihat di bagian buku karena tadi ada yang dipinjam, ini ya, judulnya ada dasar pemrograman. Nah, itu di ID 1 kan. Nah, stoknya itu dari 10 berubah menjadi 8. Lalu yang terakhir ada proses pengembalian, di mana untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam, artinya kita akan merubah status dari yang dipinjam menjadi dikembalikan. Untuk outputnya kira-kira menjadi seperti ini. Kurang lebih presentasi dari saya Nah, tambahan untuk cara membedakan buku, semisal perpustakaan memiliki buku yang sama, judul yang sama dengan judul yang sama, namun memiliki jumlah stok yang berbeda. Nah, itu dibedakan melalui kode buku yang misal buku dengan judul dasar pemrograman memiliki 5 stok, maka yang dibedakan adalah C1, C2, C3, C4, C5 sesuai stoknya. Nah, jadi ketika saya meminjam dan ada teman saya yang meminjam, itu tidak akan tertukar sesuai dengan kode eksemplar yang kita dapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.